Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gedi Wicana Putra dengan NIM 20110111021. Hari ini saya akan membahas tentang konseling postmodern atau pendekatan postmodern. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang konseling postmodern. Baiklah, postmodern adalah suatu kondisi di mana terjadi penolakan atau ketidakpercayaan terhadap segala hal yang mengarah pada kebenaran tunggal, keuniversalan, ataupun keobjektifan. Sesuatu apapun yang hendak dijadikan dasar-dasar untuk menilai benar atau salahnya sebuah konsep ataupun pengetahuan atas suatu objek dan realita yang terjadi. Postmodern mengadopsi narasi, pandangan, dan konstruksionis sosial menyoroti bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan dalam tanda kutip kebenaran yang dinegosiasikan dalam keluarga dan sosial lainnya, serta konteks budaya. Terapi postmodern berlangsung singkat, umumnya antara 4-5 sesi saja, berfokus pada pemecahan masalah yang menekankan pada sumber daya atau kompetensi dan kekuatan konseli, bukan berfokus pada penyebab atau problem. Menekankan pada pandangan bahwa konseli adalah individu yang unik dan subjektif, serta bahasa atau naratif yang dikonstruksikan sendiri oleh konseli, bukan menekankan pada realitas objektif, realitas konsensual, ataupun realitas sebagaimana membangun bahasa, memelihara, dan mengubah masing-masing tata pandang worldwide individu. Kemudian yang kita bahas adalah perspektif historis ataupun para pendiri dari pendekatan modern terapi. Yang pertama ada Insoo Kim-berg yang berperan sebagai Direktur Eksekutif Pusat Terapi Keluarga yang singkat di Milwaukee. Sebagai pimpinan Orextixian dalam pemusatan solusi terapi singkat atau Solution Focused Brief Therapy yang disingkat SFBT, dia menyediakan tempat kerja yang dipersatukan Jepang, Korea Utara, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Hasil tulisan yang dihasilkan oleh Insoo Kim-berg adalah jasa keluarga yang adalah pusat pendekatan solusi bekerja dengan masalah-masalah pemabuk. Pada tahun 1992, pusat pendekatan solusi pada 1992, dan interviewing solution pada 2002. Kemudian ada yang kedua adalah Steve D. Sazer, salah satu pelopor SFBT, senior perkumpulan penelitian di Milwaukee, dan pengarang buku solusi terapi singkat SFBT yang diterbitkan pada tahun 1985. Kemudian ada buku kedua itu penunjuk mempelajari SFBT pada 1998, meletakkan perbedaan untuk bekerja pada tahun 1991, awal kata sihir pada tahun 1994. Dia mempresentasikan buku-buku tersebut melalui tempat-tempat kerja, pelatihan, dan meluas sebagai konsultan di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia untuk pengembangan teori dan solusi-solusi praktek. Kemudian ada Michael White, membantu pendirian bersama David Epstein mengenai ilmu pengobatan terapi naratif, tempat di Dulwich di Adelaide, Australia. Cinta pada keluarga dan teman-teman, berenang dan terbang, serta pesawat kecil. Mengantarkan banyak bukunya, terapi naratif untuk tujuan mengobati pada tahun 1990, karangan kehidupan, wawancara, dan ujian tulis pada tahun 1995, dan naratif untuk terapi kehidupan pada tahun 1997. Kemudian ada yang terakhir, David Epstein, sebagai pembantu direktur pengembangan terapi naratif dari Pusat Terapi Keluarga di Auckland, Selandia Baru, dan dia sebagai penulis dan guru dari ide-ide naratif sebagai pelancong internasional, dosen pada pusat pelatihan di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Profesional terhadap ancaman kehidupan anak-anak berpenyakit asma, berjuang untuk kelompok wanita penyandang anoreksia, dan melibatkan ayah yang dilepas oleh anak-anaknya, menulis buku Makna Akhir Terapi Naratif pada tahun 1990. Terapi naratif untuk anak dan keluarga pada tahun 1997. Juga bersepeda dan menyertai istrinya Ani di rumah pengasingan di sebuah pulau di Waiheke. Baiklah, yang kemudian akan kita bahas adalah postmodern umumnya mengacu pada 3 bidang. Yang pertama pada bidang era historikal,
Yang kedua pada bidang gerakan, bidang seni. Yang ketiga adalah kritik-kritik dalam bidang akademik, terutama ilmu-ilmu sosial dan filsafat. Baiklah, kemudian kita akan membahas tentang pendekatan postmodern. Dalam pendekatan postmodern ada yang disebut dengan Solution Focused Brief Counseling atau SFBC, yang merupakan salah satu pendekatan konseling postmodern yang paling penting. Pendekatan ini didirikan dan dikembangkan terutama oleh Steve DeSazer dan Inso Kimber sejak dekade 1980-an di Brief Therapy Center di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Dalam pengembangannya, SFBC dipengaruhi pendekatan-pendekatan pemberian bantuan yang telah berkembang saat itu, di antaranya brief therapy yang dikembangkan oleh Milton Erickson, pendekatan behavior, pendekatan cognitive behavior, dan sistem family terapi. Pendekatan konseling ini banyak dibutuhkan pada era konseli dan lembaga-lembaga pemberian bantuan psikologis menurut layanan konseling yang singkat dan efektif. Demikian pula keterampilan konseling sangat diperlukan konselor yang bekerja dalam latar pemberian bantuan yang diharapkan memberikan layanan yang lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat. Karena konseling ini menjadi semakin populer dalam layanan konseling karena kepraktisan, keefisienan, dan keefektifan dalam pemberian bantuan terhadap konseli. Samping itu, sekarang SFBC merupakan pendekatan konseling yang paling banyak digunakan oleh praktisi profesional pemberian bantuan. SFBC efektif dalam pemberian bantuan terhadap keluarga, pasangan, para individu, anak-anak, dan remaja dengan beragam masalah kehidupannya. SFBC ini kita menggunakan teori kepribadian dan psikopatologi yang berkembang saat ini. Konselor SFBC berkeyakinan bahwa tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. Konselor perlu tahu apa yang membuat orang memasuki masa depan yang lebih baik dan lebih sehat, yaitu tujuan yang lebih baik dan lebih sehat. Individu tidak bisa mengubah masa depan, tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia dapat mengubah tujuannya. Tujuan yang lebih baik dapat mengatasi masalah yang mengantarkan ke masa depan yang lebih produktif. Konselor perlu mengetahui karakteristik tujuan konseling yang baik dan produktif. Sebagai ganti teori kepribadian dan psikopatologi masalah dan masa lalu, SFBC berfokus pada saat sekarang yang dipandu oleh tujuan positif yang spesifik yang dibangun berdasarkan bahasa konseli yang berada di bawah kendalinya. Baiklah, itu dia pembahasan saya mengenai postmodern. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata presentasi ini, saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan dan yang telah memperhatikan. Semoga mendapatkan sesuatu dari presentasi yang saya lakukan hari ini. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.